Halo teman-teman, balik lagi di channel Saat itu kali ini kita kembali belajar tentang Mikrotik NTCNA Preparation, dan di sini kita sudah ke bab yang ke-13 ya teman-teman, yaitu failover load balance. Oke, di sini untuk materinya yang pertama yaitu konsep failover dan load balance, lalu setting topologi, add default route pada router customer, lalu konfigurasi failover, lalu cek gateway pada failover, lalu konfigurasi load balance ICMP, lalu trace route, lalu kasus berbeda bandwidth pada ISP, lalu konfigurasi load balance rules, lalu konfigurasi load balance firewall mainly. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, konsep failover dan load. Nah, di sini untuk failover dan load balance yaitu didefinisikan yaitu metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet ya teman-teman, atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan jalur ISP. Nah, di sini terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet ya teman-teman, maka klien-klien di sini yang terhubung ke router ini memiliki dua jalur internet. Nah, bisa menggunakan ESP1 dan bisa menggunakan ESP2. Jika kita sudah memiliki dua jalur internet, maka ada konsep yang bisa kita terapkan, yaitu failover dan load balance. Nah, jika failover itu satu aktif dan satu backup ya teman-teman. Contoh ESP1 ini aktif dan ESP2 ini untuk backup. Sedangkan load balance itu kedua ESP ini itu aktif secara bersamaan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu setting topologi. Kita masuk ke Pinat Lab-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan topologinya. Nah, di sini kita coba cek IP address ISP1-nya ya teman. Itu 110.137.16 ya teman-teman. Jika yang ISP2 nah, ini 10.137.148 ya teman-teman. Nah, di sini untuk kedua router ESP ini sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Di sini kita coba ping 888. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba ping. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Kita juga cek pada ESP2. Sini bisa. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Karena di sini untuk router ESP1 dan 2 sudah aktif. Nah, di sini kita tambahkan satu router lagi sebagai customer ya teman-teman. Di sini kita tambahkan lalu Mikrotik OS. Ini kita biarkan Mikrotik ya teman-teman. Ini push, lalu kita save. Nah, router customer ini nantinya memiliki dua jalur ke internet ya teman-teman. Bisa menggunakan router ESP1 dan router ESP2. Kita hubungkan ya teman-teman untuk Mikrotik ke ESP1 menggunakan header 1. Untuk Mikrotik ke ESP2 kita menggunakan header 2. Pastikan router customer ini bisa terhubung ke ESP1 dan 2 dan bisa internetan ya teman-teman. Di sini kita login di sini. Nah, di sini kita coba cek IP address. Nah, di sini belum ada IP address-nya ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan setting IP address pada header 2 di ESP1 dan header 2 di ESP2 ya teman-teman. Nah, di sini kita ke menu Winbox. Nah, di sini saya sudah log ke Winbox-nya ya teman-teman.
Nah, di sini kita ke menu IP lalu address. Nah, di sini kita tambahkan contohnya 192 dan 1.1/24. Untuk ethernya kita pilih ether 2, apply. Nah, di sini kita ke ESP2, IP address. Di sini kita bedakan ya teman-teman. Di sini saya contoh 172.16.24, apply. Oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Untuk ether 2 pada ESP1 kita menggunakan 192.168.1.1 dan ether 2 ESP2 172.16.1.1 ya teman-teman. Nah, jika sudah itu teman-teman bisa ke router customernya ya teman-teman. Nah, di sini kan IP address-nya itu belum ada ya teman-teman. Kita bisa konfigurasi IP address pada ether 1 dan IP 2. Sebelum itu kita akan cek terlebih dahulu IP ekspor print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Ether 1 ini dan ether 2 yang ini. Kita bisa langsung saja konfigurasi IP address-nya. Nah, di sini kita IP address. Kita coba add address untuk ether 1 atau 9268 1.2 4. Lalu interface-nya face ether 1. Nah, di sini juga kita akan konfigurasi. Kita juga tambahkan untuk ether 2-nya address 172.16.2/24, lalu interface-nya ether 2. Kita coba print. Nah, di sini itu ada IP DHCP ya teman-teman. Nah, di sini kita tidak butuh, kita akan hapus saja. Di sini kita ke IP DHCP client. Ini remove numbers 0 ya teman-teman. Kita coba print. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Kita coba IP address. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ping ke sini ether 2 ESP2 dan ether 2 ESP1 ya teman-teman. Ping 192.68.1. Sini bisa kita ping 172.16.16.1. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita akan aktifkan fitur Roamon agar bisa diakses melalui Winbox ya teman-teman. Kita ke menu tool, lalu Roamon, set, enable yes, print. Sudah enable ya teman-teman. Lalu kita bisa ke Winbox-nya, new Winbox. Kita connect to Roamon ya teman-teman. Kita ganti yang rotik di sini. Kita connect. Di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Add default route pada router customer. Kita langsung saja ke Binet Lab-nya ya teman-teman. Nah, nanti router customer ini bisa internetan menggunakan 2 jalur ya teman-teman, yaitu jalur yang mengarah ke ESP1 dan jalur yang mengarah ke ESP2. Nah, di sini
pastikan ESP1 dan ESP2 itu bisa ping internet ya teman-teman. Kita coba ping di sini. Ping sini bisa ping. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Kita ke router ESP2, kita new terminal. Tapi teman-teman sini bisa ping. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Oke. Dan sini untuk router customernya itu belum bisa internetan teman-teman. Nah, dengan memastikan bisa internetan, kita harus konfigurasi default rootnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ping terlebih dahulu ke gateway-nya ya teman-teman. Kita coba ping 192.161. Nah, di sini bisa atau 216. Sini juga bisa ya teman-teman. Kita coba IP print. Nah, di sini belum ada yang 00-nya ya teman-teman, itu belum ada. Nah, di sini kita akan tambahkan, kita ke menu IP, lalu pilih route. Nah, di sini belum ada, kita tambahkan ya teman-teman. Nah, di sini kan itu belum ada ya teman-teman. Di sini kita tambahkan dua jalur routes-nya ya teman-teman. Untuk gateway-nya kita yang 192.68.168.1. Lalu kita apply ya teman-teman. Nah, di sini kita juga tambahkan satu lagi yang ke ether atau ESP2-nya itu 72.16.131. Lalu kita apply. Di sini kita sebel saja ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan yang ether satu saja ya teman-teman. Nah, kita coba cek ping di sini. Ping sini bisa kita coba ping domain ya teman-teman. Di sini kita akan setting DNS-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita IP DNS set server itu 8888. Kita coba ping domainnya .com. Di sini sudah bisa ya teman. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan jaringan lokal pada router customer di sini, yaitu VPC ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan 2 VPC saja. Nah, di sini kan belum untuk VPC-nya itu belum bisa internetan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan setting gateway untuk ether 3 dan ether 4. Nah, di sini kan terdapat dua interface ya teman-teman. Kita akan gabungkan menjadi satu, yaitu menggunakan bridge ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ke Winbox-nya, kita ke router customer ya teman-teman. Kita ke menu bridge, kita tambahkan ya teman-teman. Ini bridge, kita apply, kita tambahkan portnya, ini ether 3, kita apply, dan tambahkan lagi ether 4 ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP-nya. Tuh, sini kita ke address, kita tambahkan 10.1.1/4. Ini untuk interface-nya kita pilih bridge admin, kita apply. Lalu kita setting DHCP server agar VPC-nya itu bisa mendapatkan IP secara otomatis ya teman-teman. Kita ke menu IP, lalu DHCP server. Ini kita tambahkan DHCP setup. Ini pilih bridge admin ya teman-teman. Lalu kita next.
Ini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba cek request happy pada VPC 1 dan VPC 2. Happy HCP sini mendapatkan 254 ya teman-teman. Kita ke VPC 2 happy THCP. Nah, sini 253 ya teman-teman. Nah, di sini untuk VPC-nya, untuk VPC-VPC-nya itu belum bisa internet kan teman-teman. Di sini kita bisa konfigurasi firewall NAT terlebih dahulu ke termikrotik ya teman-teman. Di sini kita ke menu IP lalu firewall. Nah, di sini tambahkan ya teman-teman. Nah, kita tambahkan firewall-nya itu 2 ya teman-teman, Ether 1 dan Ether 2. Di sini untuk chain-nya SRCNAT ya teman-teman. Lalu out interface kita pilih Ether 1, action-nya kita pilih masquerade ya teman-teman. Apply, kita tambahkan lagi. Ini untuk action-nya kita masquerade. Lalu general, SRCNAT, dan interface-nya kita pilih yang Ether 2. Apply. Oke. Lalu kita bisa coba cek ping ya teman-teman. Ada VPC-nya kita coba ping 8888. Sini sudah bisa. Kita coba S 8888. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita ke 10.10.1 lalu 9216811 lalu ke ISP-nya 10.01371 lalu ke IP internetnya ya teman-teman. Oke, kita coba ping domainnya, kita ke IP DNS-nya dulu. DNS 888 ping.com. Sini sudah bisa, kita juga ke PC 1 ya teman-teman. Sini sudah bisa IP DNS ping google.com ya teman. Nah, di sini sudah bisa ya teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi failover ya teman-teman. Jika kita memiliki suatu router yang bertindak sebagai customer, sini lalu router tersebut itu memiliki 2 jalur ke internet, yaitu yang pertama ke router ESP1 dan yang kedua ke router ESP2. Dan untuk failover itu mendeskripsikan hanya satu jalur yang digunakan. Kita coba lihat pada Winbox di sini. Tapi lalu pilih routing. Nah, di sini kita sudah menambahkan 2 default route ya teman-teman. Nah, di sini dan yang aktif itu hanya yang ESP1 ya teman-teman. Dan di sini kita coba kita enable. Nah, di sini tapi tidak. Di sini tulisannya itu static. Karena bagaimana cara memainkan failover? Nah, kita bisa menggunakan parameter distance ya teman-teman. Ini parameter ini. Nah, distance itu mendeskripsikan parameter atau nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jika distance-nya itu semakin besar, maka tidak diprioritaskan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan gambarkan untuk distance yang ke ESP1 kita tambahkan menjadi 10 play. Nah, di sini itu tidak diprioritaskan ya teman-teman. Nah, otomatis akan terganti ke ESP2 ya teman-teman. Kita coba tambahkan lagi di sini kita 20. Nah, di sini itu akan kembali ke yang ESP1 ya teman-teman. Nah, di sini itu saya akan gambarkan contoh kasus lagi. Untuk di sini untuk interface-nya kita akan disable ya teman-teman untuk yang Ether 1.
Nah, tadi kan yang aktifkan yang Ether 1 kita coba disable. Nah, maka akan terganti ke yang root ISP2 ya teman-teman. Nah, kita coba aktifkan lagi. Nah, di sini akan terganti lagi ya teman-teman. Yang ke interface Ether 1 atau ESP1 ya teman-teman. Seperti suhu saja untuk konfigurasi failover ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu cek gateway pada failover. Nah, di sini untuk jalur internet yang digunakan adalah ESP1 ya teman-teman. Atau dapat kita simpulkan untuk ESP1 ini adalah ending atau link utama, sedangkan ESP2 itu adalah link backup ya teman-teman. Nah, di sini saya akan gambarkan suatu kasus bagaimana apabila IP yang terdapat pada ESP1 ini itu dalam keadaan terdisable, apakah mikrotik ini bisa mendeteksi. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan panduan yang namanya check gateway ya teman-teman. Nah, check gateway ini itu mikrotik itu akan selalu atau senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk caranya ya teman-teman. Kita ke mikrotik, kita ke Winbox-nya mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini kita akan tanamkan check gateway yang mengarah ke ESP1 ya teman-teman. Yaitu di sini itu terdapat ARP dan ping ya teman. Jika kita menggunakan ping, itu mikrotiknya akan selalu mengecek ping ke gateway-nya setiap 10 detik ya teman-teman. Jika menggunakan ARP itu akan mengeceknya menggunakan ARP ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan yang ping saja, kita apply. Lalu kita ke ESP1 ya teman-teman, kita disable yang mengarah ke mikrotik customer ya teman-teman. Lalu di trace. Di sini kita disable. Apakah akan otomatis terganti di sini? Nah, di sini akan otomatis terganti ya teman-teman ke ESP2 ya teman-teman. Karena di sini kita sudah mendisable IP yang mengarah ke router customer-nya ya teman-teman. Jika kita tidak menggunakan check gateway, kita apply. Nah, di sini akan tetap menggunakan gateway yang mengarah ke ESP1 ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan check gateway untuk bisa ngecek apakah gateway-nya itu dalam keadaan up atau down ya teman-teman. Kita bisa konekkan lagi di sini. Seperti itu saja ya teman-teman. Cek gateway, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi load balance ACMP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi load balance. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox mikrotiknya ya teman-teman. Nah, di sini untuk IP yang mengarah ke ESP1 dan ESP2 kita bisa hapus ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa konfigurasikan lagi di sini untuk test address-nya kita yang 0000 ya teman-teman. Untuk gateway-nya kita akan tambahkan 2 ISP teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu 192, 168, 131. Lalu kita tambahkan lagi 172, 16, 131 ya teman-teman. Kita apply. Lalu kita coba cek pada terminal di sini. Nanti print. Nah, di sini sudah aktif static ya teman-teman. Kita coba ping. Ya, kita coba menggunakan VPC saja di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan request IP.cp. Sebelumnya kan kita sudah menyeting IP.cp pada mikrotik ya teman-teman. Mikrotik ini, nah ini mendapatkan 254. Kita coba IP. Ini sudah ada DNS-nya ya teman. Kita coba ping 8888. Sudah bisa. Kita coba ping
google.com. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba. Nah, di sini untuk ke google.com kita menggunakan yang ISP2 teman-teman, yaitu 72.16.1.1 ya teman-teman. Lalu ke ISP yaitu 10.0137.1 ya teman-teman. Oke, seperti itu saja ya teman-teman untuk konfigurasi load balance SCMP. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu trace route. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan trace route dari sisi router customer ini atau klien atau VPC ini ya teman-teman. Nah, untuk caranya itu teman-teman bisa masuk ke Winbox-nya ya teman-teman. Ini Mikrotik. Nah, kita ke menu tools lalu pilih yang trace route ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa memasukkan IP-nya. Ini saya contohkan pertama 888 dan teman-teman. Kita start. Nah, di sini itu menggunakan host yang 192.168.1.1 yaitu ISP1 ya teman-teman. Nah, kita coba ke facebook.com ya teman-teman. Nah, untuk IP-nya itu cara ceknya itu teman-teman bisa menggunakan command prompt. Nah, teman-teman bisa ketikkan di sini ns logout.com. Nah, sini IP-nya itu 157.240.208.35 ya teman-teman. Nah, di sini kita stop terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ganti di sini 157.240.208.35. Kita start. Nah, di sini menggunakan ISP yang dua ya teman-teman, yaitu 172.16.1.1. Nah, di sini kita akan menggunakan VPC 1 dan VPC 2 di sini. Di sini saya akan request IP terlebih dahulu, IP DHCP. Nah, di sini teman-teman bisa cek terlebih dahulu ping ke facebook.com ya teman-teman. Nah, di sini yaitu 157.240.208.35. 157.240.208.35. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Ping IP facebook.com, kita coba trace. Nah, di sini menggunakan ISP1 ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Kita coba pada VPC 2, ping 157.240.208.35. Nah, sini sudah bisa, kita coba trace 157.240.208.35. Nah, di sini menggunakan ISP 2 ya teman-teman, 172.16.1.1. Oke, seperti itu saja untuk trace route. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kasus di sini berbeda bandwidth pada ISP. Nah, di sini kita akan coba kasus baru untuk langganan kita ke ISP itu bandwidthnya itu berbeda-beda teman-teman. Nah, untuk ISP1 itu memiliki bandwidth yaitu hanya 2 ya teman-teman, sedangkan ISP2 itu memiliki bandwidth atau menyediakan bandwidth 8 ya teman-teman. Di sini kita akan coba konfigurasi load balance pada kasus ini. Nah, pertama kita menuju ke Winbox-nya ya teman-teman, Winbox Mikrotik. Lalu teman-teman bisa ke menu IP, lalu ke root ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa edit di sini. Nah, karena untuk SP1 itu 2 dan SP2 itu 8, itu sama dengan 1:4 ya teman-teman. Berarti di sini kita tambahkan 3 lagi berarti. Nah, untuk yang pertama itu 192.68.1 dan yang kedua 172.16.1.1 sama ya teman-teman.
kita copy saja di sini. Lalu kita play ya teman. Kita coba cek pada terminal di sini. Tapi print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba menggunakan test root ya teman-teman. Terus test root. Nah, di sini kita akan coba yang 888 ya teman-teman. Nah, di sini menggunakan 172.16.1 teman-teman. Nah, di sini kita akan coba menggunakan youtube.com ya teman-teman. Nah, setelah Nah, di sini ada banyak. Kita pilih salah satu saja ya teman-teman. Ini 172. Kita coba ya teman. 74 125 30. Start. Nah, di sini juga menggunakan 172.16.1. Kita coba pada VPC-nya ya teman-teman. Ini teman-teman bisa coba. Di sini sudah ada ya teman-teman. Ping 74 125 30 utara. Nah, di sini sudah kita bisa ya teman-teman. Kita coba press 1. Nah, di sini menggunakan 122.16.1 ya teman-teman. Oke, seperti itu saja untuk kasus berbeda bandwidth pada ISP. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi load balance root rules. Rules ini adalah dia akan bekerja dengan sistem SRC address ya teman-teman. Nah, maksud dari SRC address ini adalah maka VPC ini itu harus menggunakan IP statik ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah konfigurasi IP-nya di sini untuk VPC 1 10 10 10 11, lalu VPC 2 10 10 10 12 ya teman-teman. Oke, jadi kita bisa mendefinisikan VPC 1 ketika ingin internetan dia harus menggunakan ISP1. Dan VPC2 jika dia ingin internetan maka dia harus menggunakan ESP2 ya teman-teman. Nah, maka kita bisa menggunakan metode root rules ya teman-teman. Caranya itu teman-teman bisa ke Winbox Mikrotik ya teman-teman. Kita buka menu IP lalu kita pilih rules ya teman-teman. Nah, di sini IP yang mengarah ke default root kita akan disable ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan default root pada root rules. Nah, caranya itu teman-teman bisa ke rules. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan addressnya ya teman-teman. Itu 10 10 10 Lalu tabelnya saya tambahkan VPC 1 ya teman-teman. Untuk actionnya itu lookup ya teman-teman. Kita apply di sini. Lalu kita tambahkan lagi untuk VPC 2 atau 10 10 14 ya teman-teman. Ini VPC 2 kita apply. Oke, selanjutnya kita ke menu rules lagi di sini. Itu teman-teman bisa tambahkan di sini gateway-nya itu yang ke ISP1 tambahkan 1T1 lalu kita masukkan routing mark-nya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang VPC 1 ya teman-teman. Kita apply lalu kita tambahkan lagi ini 1.2.16 1T1 kita routing mark-nya di sini VPC 2 apply. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba tes pada VPC-nya. Di sini kan sudah ada ya teman-teman. Kita coba ping 8888. Di sini sudah bisa. Kita coba tes 8888. Nah, di sini menggunakan yang 192.68.1.1 ya teman-teman. Kita ke VPC 2 ping 888. Sini bisa nah, di sini menggunakan 172.16.1.1 ya teman-teman.
Oke, seperti itu saja ya teman untuk konfigurasi load balance root rules. Kita lanjut ke materi yang terakhir ya teman-teman, konfigurasi load balance firewall manager ya teman-teman. Nah, kita langsung saja untuk konfigurasi load balance-nya ya teman. Nah, kita akan hapus terlebih dahulu ya. Terus sini kita hapus ya teman-teman. Nah, di sini kita sebut saja. Di sini untuk kasus yang akan kita gunakan sama seperti sebelumnya ya teman-teman, yaitu kita bisa menggunakan VPC 1 ketika ingin internetan dia harus menggunakan ISP1 ya teman-teman. Jika VPC 2 harus menggunakan ISP2. Oke, kita langsung saja pada prakteknya ya teman-teman. Kita ke sini, kita ke menu IP lalu firewall. Nah, di sini teman-teman bisa pilih Angel ini ya teman-teman. Kita tambahkan di sini untuk chainnya itu pre-routing, untuk SRC address-nya kita berikan IP dari VPC 1, lalu action-nya kita pilih yang routing ya teman-teman. Nah, di sini untuk max kita Angel ISP1 ya teman-teman. Kita apply, kita tambahkan lagi untuk VPC 2. 12 actionnya routing Angel ISP2. Oke, setelah berhasil kita membuat rule-nya, kita daftarkan pada routing tabelnya ya teman-teman. Kita ke menu IP, lalu di sini. Nah, di sini kita tambahkan yaitu gateway-nya yaitu 192.68.1. Ini untuk VPC 1 ya teman-teman. Kita tambahkan di sini Angel ISP1, apply. Kita tambahkan lagi 172.16.1. Maafnya di sini. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba cek ini pada VPC-nya. So IP, nah di sini sudah ada. Kita coba ping 888. Nah, sini sudah bisa. Kita coba press 8888. Nah, di sini menggunakan 192.168.1.1 ya teman-teman. Yang ini kita coba pada VPC 2. Kita reconnect. Kita coba. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada ping 888. Di sini sudah berhasil ya teman. Kita coba press 888. Nah, di sini sudah menggunakan 172.16.1.1 ya teman-teman. Seperti itu untuk materi konfigurasi load balance firewall manager ya teman-teman. Oke, cukup di sini ya teman-teman untuk kali ini. Oke, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa pada video selanjutnya.